Kapolsek. Ini yang TV-nya matiin ya? TV-nya matiin. Siap. Ya mas? Siap. Ya mas? Aduh. Tadi fit Apa? sebentar Bapak. Oh iya. Laporan arus. Oh iya. Lambat di. Enggak, sekarang relatif baik kok. Oke, siap. Relatif baik. Siap. Yang biasanya puncak itu susah diurai, sekarang bisa. Semalam. Sini aja. Siap. Sini aja. Semalam lihat Pak Kapolres yang di sini deh. Pak Kapolres di sini. Aduh jangan Pak. Bapak itu Pak. Sini. Pak. Jangan pelanggaran saya. Saya kita lupa lah. Orang kampung. Jadi saya tuan rumah ini. Enggak ada masalah. Enggak ada perbedaan urusan kursi. Siap. Yang beda itu urusan SK, Pak. Lihat Bapak di YouTube yang Bogor itu Pak ya. Iya. Yang kebijakan supir. Iya, supir. Ini terasa betul. Siap. Terasa, dan saya akhirnya ngambil keputusan sekarang itu bukan hanya lebaran, Pak. Iya. Jadi di hari-hari tertentu yang itu ada lonjakan orang menuju tempat wisata, maka di hari itu supir angkot, kusir andong, tukang beca, ojek akan saya liburkan, saya kasih insentif. Biar di kayak ke jalur Ciwidey, kalau mungkin sini jalur Ciater Siap. gitu loh. Terus kemudian Pangalengan, kemudian itu kan Bogor, Puncak, Sukabumi Bapak. ya Sukabumi ke Pelabuhan Ratu. Itu saya rencana sudahlah kita ngambil keputusan itu insentif pemerintah untuk Siap. pariwisata. Karena wisata itu tujuannya untuk rileks. Siap. Sekarang wisata stres Pak karena macet. Iya betul. Dan dampaknya terasa di Bogor Bapak. Sekarang sudah relatif dari tahun-tahun sebelumnya Berbeda lah. jauh. Kecil Pak, sederhana. Liburin. Ilmunya beda. Ya kalau saya tuh orang yang dari dulu Pak, selalu kalau ada masalah, saya selalu nanya akar masalahnya apa. Siap. Kalau misalnya anak saya, ayah sakit kepala, kamu tadi makan apa? Penyebabnya. Iya, saya selalu nyari, makanya kenapa masalah bisa selesai? Siap. Saya tuh selalu nyari penyebab masalah apa. Misalnya saya nih, sekarang kolesterolnya naik kan, Siap. karena kemarin jorok makan selama sebulan. Ya saya nggak minum obat, Pak. Ya sudah, berarti pola makan saya perbaiki. Saya ditawarin sama dokter, Pak Didi, enggak. Saya 20 tahun Pak minum obat, Pak. Ya sudah, berarti saya dalam bulan ini harus sadar diri, mengurangi berbagai potensi resiko. Dan olahraga lagi, jalan kaki lagi. Hidup begitu, Pak. Penyebabnya. Saya selalu nyari penyebabnya apa. Di Jabar tuh saya selalu nyari, nih Jabar tuh masalahnya apa sih? Penyebabnya apa? Makanya orang, kok Pak Didi selesai? Sebenarnya nyari penyebabnya. Kayak anggaran, kok kenapa begini? Faktornya apa? Ya ketemu kan? Penyebabnya ini, ya kita beresin penyebabnya. Hulunya dulu. Saya selalu menyelesaikan masalah tuh akar masalahnya apa. Jadi tuntas. Tuntas, termasuk ini di Subang. Betul. Siap. Harus terbang. Siap. Gitu Pak. Karena kenapa sih saya ngotot untuk investasi? Kita akan tahu keadaan hari ini, Siap. ya kan? Siap. Investor banyak yang lari ke Vietnam. Nah, kemudian kan hal-halnya hal kecil, gangguan ormas, gangguan LSM, gangguan desa, ya jujur aja ya. Siap, betul. Desa ini kan banyak yang oknum Karang Taruna lah, Siap. oknum kepala desa lah, semua diganggu. Padahal mereka nggak sadar bahwa di kampungnya itu tanah naik tuh karena investasi, gitu loh. Karena kampungnya tanah naik tanah karena investasi, ya investasinya jaga.
Karena kalau nggak diinvestasikan nggak naik juga gitu. Dan jangan serakah. Ya misalnya tanah, ya sudah kamu ngambil tuh jangan ketinggian. Karena apa? Karena pengalaman yang saya lihat para kepala desa yang terlibat dalam percaloan tanah itu kaya mendadak, Pak. Orang yang belum biasa kaya terus kemudian kaya itu pusing, Pak. Kan kepala desa nih, saya banyak lah teman-teman saya kepala desa. Tiba-tiba kan banyak duit, kaya nih. Beli mobil Alphard, Robicon, mobil truk, elep, bus, 9 kan, tambah istri. Ya kan? Bangun rumah. Habis itu stroke, Pak. Meninggal. Utangnya banyak. Yang saya pengetahuan saya begitu. Kan orang kaya itu harus latihan dulu jadi orang kaya dong. Bagaimana cara pegang duit. Kalau pegang jangan pamer. Sembunyiin dulu. Kalau di kita kan nggak tahan, Pak. Begitu punya duit pengen segera dilihatin. Udah tenang aja, pakai sepeda aja gitu loh. Gitu loh. Kalau di kita saya banyak teman saya dulu banyak duit mendadak, wah kelihatan repot. Akhirnya sekarang sengsara, ada 500.000 aja minta ke saya. Gitu kan, polisi juga ada tahapannya. Siap, mohon Pak. AKP, AKBP, Kombes, baru kan bintang. Kalau langsung naik ujung-ujung kan repot. Siap. Subang saya seneng, Pak. Siap. Bekasi yang beraksi, Subang kan. Siap. Kan sekarang tuh yang basic ya, Pak. Siap. Di Jabar itu Subang, Kerawang, Bekasi. Yang rawan itu, Pak. Siap. Subang, Kerawang, Bekasi, Bogor. Siap. Jabar itu loh yang rawan. Udah berapa Pak yang tangkap? Siap. Mohon izin menyampaikan Bapak Gubernur, kami selama berdinas di Subang kurang lebih terkait dengan ungkap bentuk-bentuk premanisme ada 6. Mulai dari yang di Syariater sudah putusan pengadilan. Syariater kenapa terkait itu? Dengan ikatan pengelola wisata di sana yang berkonflik dengan pemilik villa. Itu sudah putusan pengadilan tahun kemarin. Kena berapa tahun? Kalau nggak salah kemarin 3 tahun kalau nggak salah. Lumayan lah. Lumayan, siap. Capek lah. Siap. Jadi di awalnya gimana dia bisa kena? Mengintimidasi masyarakat. Jadi ketika mau menginap, kemudian terjadilah intimidasi baik kepada mungkin masyarakat yang mencari villa ataupun pemilik villa. Intimidasi diganggu. Dalam arti ada terjadi pemaksaan untuk kerjasama dengan pihak pengelola ini yang pemilik villa. Pemilik villa ini harus kerjasama dengan dia lah. Dengan pengelola, siap. Kayak broker. Siap. Ya brokernya lokal. Siap. Dan itu berseliweran di situ. Jadi masyarakat tidak bisa langsung direct untuk memanfaatkan fasilitas villa tersebut, sehingga dikuasai oleh. Kalau ada yang mungkin kan suka ada tuh di charter. Siap. Pila. Siap. Nasi ini teh jadi broker. Siap. Jadi bukan murni dari orang pemilik villa, namun dijadikan satu dari broker tersebut, sehingga beberapa pemilik villa pun merasa tidak nyaman dengan. Jadi harus melalui dia dulu. Siap. Kalau masuk melalui dia baru ditempatin. Siap. Baru nanti dibantu untuk mencarikan pelanggan. Iya, artinya kan tidak bisa saya langsung datang Tidak ke villa bisa. itu. Siap. Harus ke sini dulu. Siap, betul. Resepsionisnya. Betul. Nah, nanti dia diaturin. Hotel ini. Betul, siap. Iya. Karena tidak semua pemilik villa merasa nyaman, Pak. Siap. Memang resiko terjadinya premanisme ada, walaupun tidak semua. Jadi setiap tamunya nanti bayar ke dia. Siap, ada perjanjian kesepakatan di antara kayak calo lah. Siap. Mobil Bandung Sama. gitu kan Melalui, naik berangkat. siap. Nah, itu berapa orang? Kemarin diamankan 2 orang. 2 orang. Diamankan Pak ditangkap. Maksudnya kita amankan, kemudian kita proses. Diamankan Pak ditangkap. Diamankan dahulu. Kami tidak melakukan penangkapan. Siap. Kami hanya mengamankan. Sudah terus kemudian internal ormas kalau itu Pak, itu tahun kemarin. Kemudian yang terbaru-baru ini ya terkait dengan praktek premanisme yang di Surya Cipta, yang melalui dengan di Surya Cipta itu premanismenya apa sih yang ditangkap itu? Memang
kalau yang di Surat Cipta itu modus operandinya ada yang seakan-akan menjual aqua Pak, kemudian dengan harga yang tidak wajar. Berapa itu? 15.000, 10.000 Per botol. per botol. Namun ada unsur pemaksaan dalam menjualkan Terhadap sopir? Terhadap sopir. Ya seperti yang sering curhat ke saya tuh sopir. Siap, betul Pak. Itu di desa mana? Di Cipende. Oh di Cipendei. Nah Siap. itu bedanya Bapak sama saya. Siap. Bapak nggak bisa bilang Cipendei. Oh siap. Bilang apa? Cipende. Nah itu Cipendei. Pak Teguh bisa bilang Cipendei nggak? Udah lah. Bisa coba. Mana? Cipendei. Wah, padahal pernah jadi Kapolsek Bojong ada desa Cipendei. Ada. Oh di desa Cipendeinya. Siap, di kawasan Surya Ciptanya Pak. Ya, Siap. lumayan apa namanya? Ya cuma 15.000 sih, tapi kan per hari per sekian botol Siap, per bulan. betul, banyak. Dan mengganggu. Yang terganggunya sopir. Supir. Sopir tuh 15.000 tuh yang dibawa ke rumah. Iya, 15.000. Iya 15.000 tuh yang dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, siap. Sekarang harus dikasih nama Siap, mereka. betul. Itu sopir yang ngangkut tanah urukan, pasir. Ya, Ada yang- segala bentuk keluar masuk terkait dengan proyek yang Ke mobil, Surya Cipta. ke proyeknya itu. Siap, betul, Pak. Proyeknya di desa mana sih? Yang dimasuk kawasan Surya Cipta semua Pak. Oh. Siap. Cuma Di- karena kawasannya luas. Desanya ada Wantilan, Siap, Wantilan. ada Cipendei, Siap. ada Lengkong. Siap. Itu daerah situ ya. Jadi daerah situ dulu kan daerah yang biasa saja, Biasa, kebun karet, kebun rambutan. Siap. Hari ini udah metro-dolar. Harga Siap. tanahnya udah terbang. Sudah jauh. Jauh. Gitu. Siap. Yang jual tanahnya biasa saja, yang kayaknya calo tanah. Kalau sama yang kemarin yang lumayan agak besar. Itu berapa orang ditangkap? Kalau dua, kalau yang penjual aqua dua, Ah. Aku. Kemudian ada yang Penjual air mineral. air mineral itu dua. Siap. Sama ada yang pungutan liar terkait dengan parkir Di di daerah situ juga yang terkait dengan parkir. maksudnya parkir gimana? Sama, cuman hanya pungli masuk ke wilayah tersebut, seakan-akan retribusi liar gitu. Oh. Siap. Nah, kemudian yang ketiga itu terkait dengan premanisme yang di perusahaan porselin. Perusahaan pos. Itu yang lumayan besar. hasilnya besar. Siap. Premanismenya apa urusan itu? Narik ke supir-supir truknya sesuai dengan Yang ngirim barang. Siap, sesuai dengan ukuran truknya, Pak. Yang paling besar ukuran truknya kayak Toronton. 50.000. 50.000 sampai 50.000. Kalau yang truk kecil bisa 30.000, bervariatif Pak. Dan itu memang rata-rata satu hari bisa sekitar 40 sampai 50 truk. Truk kali 50.000, Siap. 2 juta sehari. Siap, Lumayan lah. siap. Itu lumayan. Itu anak-anak di situ. Karang Taruna, Karang Taruna. termasuk ketua Karang Taruna, anggota dan bendaranya yang kita amankan ada 6 orang ya, ada 6 orang. Jadi 1 ketua, 4 anggota Karang Taruna dan 1 bendara. Baru kita amankan kalau yang 1 Pak. Kita tangkap. Ditangkap. Terus yang lain belum ada lagi? 3 itu yang terkait dengan pungli di perusahaan-perusahaan. Namun yang baru beberapa hari kemarin yang kami laporkan ke Pak Gub juga terkait dengan premanisme yang di Pasar Pujasera Pak Gub, yang sempat viral. Sehingga kami sudah instruksikan kepada jajaran Pak Gub karena sudah dengan petunjuk pimpinan kami untuk tidak anti kritik dan cepat merespons segala bentuk laporan dari masyarakat. Alhamdulillah jajaran Satreskrim kami tidak sampai 1 hari kita amankan pelaku yang penganiayaan di Penganiayaan. Di Pujasera. Itu awalnya apa sih awalnya? Korban itu mengingatkan bahwasanya pelaku ketika itu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol. Mabok. Kemudian tidak terima, kemudian pelaku memanggil temannya, kemudian kembali lagi ke lokasi. Yang terakhir sekali ini adalah terkait dengan korban yang meninggal dunia, Pak Gus. Korban tersebut diduga maling, maling ayam Di di daerah Tanjung Siang. Tanjung Siang. Tanjung Siang sini. Siap.
Jadi ditemukan 4 ayam, jadi dua tempat, 2 karung, diduga, kemudian langsung masyarakat Gebukin. ikut main hakim sendiri, akhirnya langsung meninggal di tempat karena perbuatannya itu memang sudah sangat tidak manusiawi. Namun karena memang harus kami memastikan kepastian hukum pada masyarakat, sehingga pada malam itu juga langsung kami amankan, Pak. Ada 7 orang ya. Maling ayam, yang maling ayamnya siapa? Meninggal. Maling ayam bukan masyarakat situ, maling ayamnya itu yang pencurinya itu yang Ya orang meninggal. mana? Pencurinya Orang bukan setempat. tapi kan bukan asli desa. Masih ada yang nyuri ayam zaman sekarang? Masih. Kan itu mah kejahatan tahun 80. Betul, Pak. Masa masih nyuri ayam Iya. sih gitu loh. Masuk ke Kenapa nggak nyuri saham gitu? Di Ilmunya belum perusahaan cukup. perusahaan kandang ayam Pak Gubernur. Oh, kandang ayamnya kandang ayam perusahaan. Bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Pabrikan. Pabrik. Kok bisa digebukin masyarakat? Jadi mohon izin Pak Kapolres, kami menambahkan, artinya pada saat itu malam itu dia masuk ke dalam, memang udah sering kali terjadi bahwa dia melakukan pencurian di satu kandang tersebut. Nah, ketika habis Lebaran dia masuk ke situ, kebetulan memang di tempat tersebut ketahuan. Pada saat itu BB yang ditemukan adalah pada saat dikepergok sama penjaganya adalah 2 karung berisi 4 ayam. Saat itu kemudian ditarik ke penjagaan, di penjagaan tersebut di tempat pos jaga dianiaya di situ Oleh siapa? oleh para penjaganya. Oh, bukan oleh warga kan? Bukan oleh warga, penjaganya. Oleh security-nya. Oleh security sama karyawan. Kebetulan karyawan tersebut rekrutmennya dari warga sekitar, sehingga dari penjaga tersebut meminta juga warga sekitar karena teriakan-teriakan maling seperti itu, makanya warga tersebut datang. Kemudian ada salah satu dari penjaga tersebut yang membawa senapan angin, ditembak kakinya, kemudian dipukulin, kemudian diseret ke kantor desa, kemudian di kantor desa tersebut ditelanjangi, dianiaya tersebut. Wah, itu keterlaluan. Sehingga meninggal dunia. Artinya tidak seimbang dengan yang dia Betul, curi, Pak. betul. Kalau saya sih itu nyuri boleh salah, tapi tersentuh dengan itu. Siap. Kalau kan nyurinya juga amatiran menurut saya. Siap. Betul. Nyurinya 4, Siap. 2, Siap. dia harga ayamnya berapa sih? Nah sekarang gini, dia itu punya istri. Punya. Orang mana istri? Orang sekitar situ juga. Orang sekitar. Siap. Orang sekitar sini juga. Bahkan kemarin dari keluarganya sudah membuat laporan. Awalnya mereka mengikhlaskan seperti itu, namun perintah atau petunjuk dari Pak Kapolres bahwa ini tidak bisa ditolerir karena ini sudah pidana murni. Enggak, fungsi ke security-nya juga salah. Security kan nggak boleh melakukan itu. Betul Pak Gubernur. Makanya malam itu juga kami diperintahkan Pak Kapolres, malam itu kami bergerak, kami mengamankan 17 orang yang berada di lokasi. Namun setelah kami lakukan penyidikan, pemeriksaan, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian malamnya juga kami lapor Pak Kapolres ada 1 orang lagi yang ternyata kita tetapkan sebagai tersangka lagi setelah kita lakukan gelar perkara. Jadi seluruh tersangka 8 orang penganiayaan, dan siang ini kami sudah meminta izin Pak Kapolres, meminta petunjuk untuk di press release-kan. Siang ini mungkin Pak Kapolres langsung. Ya nanti press release di tempat saya juga. Siap. Ini press release nih. Siap. Kalau ini sih mencuri iyalah, mencuri itu salah iya. Tapi kan di kita ini ada restorasi justice. justice. Kan kalau yang nyuri ayam kayak gitu kan. Nah itu latar belakang dia nyuri apa? Karena kebutuhan mungkin. Kebutuhan. Siap. Dia punya istri. Dia punya istri, Punya anak. kemudian punya anak, karena mungkin Lebaran ini karena faktor ekonomi. Siap. Karena dia informasi dari warga setempat sering mencuri, tapi tidak begitu banyak begitu. Hanya 2 ketahuan, didamaikan lagi, kemudian mencuri lagi, dan sebagian lagi karena mungkin pernah ketahuan mencuri, jadi setiap kali ada pencurian ayam yang dituduh adalah Dia belum tentu juga. belum tentu juga. Tapi dia nyuri itu biasa ke situ. Tidak Pak Gubernur. Jadi
awal kepergok di situ, tapi pernah dia mencuri ke situ tapi ketahuan tidak jadi mencuri. Kemudian mencuri di tempat warga, mencuri di tempat yang lain. Ya pencuri lokal lah. Pencuri lokal. Tapi ini belum tentu kebenarannya karena kebagian yang kehilangan pencurian selalu dituduhkan korban lah yang mencuri. Kan belum tentu juga bahwa yang nyuri selama ini dia kan? Siap. Dan belum pernah dilaporkan ke polisi. Kenapa Artinya belum pernah ada proses hukum polisi. Jadi itu hanya tuduhan saja bahwa dia sering melakukan pencurian. Itu asumsi dari warga setempat. Kalau security-nya dari mana pendidikan security-nya? Perusahaan ayam tersebut merekrut dari sekitaran warga sekitar. Security-nya kan biasanya suka resmi tuh, security ini, yayasan ini. Kebetulan enggak, merekrut dari warga sekitarnya, penjaga malam. Jadi security-nya bukan security terlatih. Bukan, siap. Perusahaan ayam besar. Perusahaan sedang. Izinnya ada. Kami belum, masih kami dalam. Ayamnya ayam apa sih? Ayam broiler, potong. Berapa puluh ribu tuh ayamnya situ? Perkiraan satu kandang sekitar 10 ribuan. 10.000. Hanya menengah. Di bawah 50.000 ya, tanpa ya itu termasuk perusahaan UMKM. Betul. Tapi yang punyanya orang situ. Punya orang luar. Orang luar. Ya cuman itu, mencuri ayam kok digebukin gitu. Siap. Mak itu pentingnya security itu terlatih. Nah itu Pak. Oh, benar. Kalau yang nggak terlatih kan gitu, nyuri gebukin. Ayam lagi Pak. Siap. Terlalu kecil. Ayam 4, kalau satu ekor ayamnya 50.000 kali 4 200 ya. Kemudian mohon izin Pak Gubernur, mohon izin Pak Kapolres, kami menambahkan tentang premanisme. Memang awal dari terbentuknya Satgas ini, Pak Kapolres sudah membentuk Satgas Premanisme. Itu didasari dari banyaknya keluhan Pak, yang masuk ke dalam medsosnya Pak Kapolres maupun medsos Polres 1110. Kemudian Pak Kapolres sendiri memerintahkan, bahkan Pak Kapolres sendiri turun Pak Gubernur ke lokasi PJD pada saat itu, mengajak kami selaku PJU Kapolsek datang ke lokasi, dan di lokasi tersebut dilakukan bakti sosial juga. Kemudian Pak Kapolres juga mengumpulkan kades, bahkan kami Pak Kapolres dengan Karang Taruna juga diberikan fasilitas oleh perusahaan mengumpulkan warga setempat. Arahan beliau Pak Kapolres baru sudah jelas untuk menghilangkan premanisme, kemudian mendukung investasi yang masuk, kemudian mendukung program pemerintah, program ini karena akan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, perkirakan 15.000 sampai 18.000. Akhirnya pada saat itu Pak Kapolres juga menuangkan dalam kesepakatan tersebut dalam satu spanduk besar, sama-sama bertanda tangan di situ, berkomitmen antara kepala desa, kemudian dari kami, dari Pak Kapolres, kemudian dari Forkomijam sendiri, kemudian dari pihak perusahaan. Akhirnya sepakat sudah tidak ada aksi-aksi yang merugikan investasi ataupun premanisme. Kemudian kami mohon izin menindaklanjuti dari langkah dari Pak Kapolres, kami bentuk Satgas atas seizin beliau, atas perintah beliau. Kemudian kami berikan waktu 7 hari waktu itu, kami lihat, kami mapping, kemudian kami laporkan kondisi saat ini di lingkungan kawasan industri. Kemudian Pak Kapolres merintahkan tindak tegas, dan hari itu juga kami lakukan operasi tangkap tangan. Kami pada saat itu melakukan operasi tangkap tangan terhadap orang-orang yang menjual aqua, yang pada saat itu kami memang mengambil sampel dari beberapa truk. Jadi truk itu melintas Pak Gubernur, mohon izin, itu aqua udah banyak, saking lintasnya, bahkan aqua yang kemarin dijual pun masih ada di situ. Kemudian kami tanyakan kepada sopir, apakah betul-betul aqua ini, ternyata dia membeli itu dengan terpaksa, dan mereka juga saya lihat di jalan dengan membawa aqua naik ke truk memaksa. Kemudian kami lakukan penangkapan pada saat itu. Kemudian lokasi penjualan aqua masuk ke dalam lagi. Di situ ada tempat-tempat parkir, tempat parkir. Mereka setiap kali parkir mereka menarif antara 10.000 sampai 20.000. Kemudian kita proses, kita lakukan ini, kita laporkan Pak Kapolres. Pak Kapolres sendiri menyatakan proses tuntas dan berikan efek jerah. Kemudian
Setelah kami lakukan penangkapan di lingkungan BGD, ternyata banyak dari warga masyarakat yang masuk ke kami laporan, termasuk dari SPS Superior Truslen di wilayah Cipende itu. Kami melaporkan Pak Kapolres pada saat itu, yang laporan ke kami itu ketika mobil kendaraan itu masuk. Ketika masuk, mereka dibiarkan. Setelah mereka keluar, mereka ditarik antara 30.000 sampai 50.000, dan mereka terang-terangan, Pak, dengan membuat satu karcis, kemudian meminta mereka apabila mereka tidak membayar, mereka pinggirkan mobil tersebut dan mereka nego. Artinya mereka yang berkenaan ini korban adalah supir. Mungkin kita bayangkan supir tersebut, Pak Gubernur, bahwa mereka tiap sekali jalan mereka hanya mendapatkan 400 sampai 600 ribu. Itu sudah dipotong bensin atau solar, dipotong makan. Mereka harus menyisihkan 30 ribu untuk pembayaran satu sampai karcis 50 tersebut. Sampai 50. Jadi pulangnya dia tinggal 75 atau 50. Betul. Dan kemudian bagi peminta-peminta atau yang menarik karcis tersebut, mereka mendapatkan 5.000 per karcis dari 30.000. Jadi 2 orang 10.000. Kemudian ketua Karang Taruna mendapatkan 1,5 juta. Kemudian dari bendahara mendapatkan 1,2 juta. Sisanya mereka ada berkedok untuk pengajian, berkedok untuk lain-lain, sehingga kami lakukan pada saat itu proses hukum tuntas. Kemudian setelah itu kami juga mendapatkan laporan lagi, Pak. Jadi ini banyak ini. Subang ini sangat unik, betul menurut Pak Gubernur tadi. Kandang ayam ini perusahaan ITB. Dia meminta satu panennya, panen itu 30 hari sampai 40 hari. Dalam waktu panen tersebut, pihak warga itu Karang Taruna meminta 10 juta. 10 juta itu diminta untuk 5 juta untuk Forkomindus. Kemudian yang 3 juta itu untuk warga masyarakat. Ternyata masih kurang. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menutup 2 juta ini, mereka bikin portal. Jadi kendaraan yang masuk kandang ayam itu bolak-balik dia mintain satu kendaraan 30.000. Untuk kepentingan jalan, padahal jalan tersebut udah di pengerasannya oleh perusahaan. Kemudian saat kemarin kita proses, adanya intimidasi juga ke perusahaan sehingga perusahaan tidak membuat laporan pada saat kemarin. Akhirnya kita berikan wajib lapor saja bagi mereka. Dan yang paling besar itu menurut saya adalah gangguan terhadap investasi itu di tanah, Pak. Betul. Tanah itu kan begini. Tanah itu kan biasanya mewakilkan ke pihak desa biasanya kan, tapi tidak semua. Kemudian kan si pemilik ini kan tidak bertransaksi langsung, tapi melalui via kan. Di pemiliknya misalnya 300.000 atau 400.000, 500.000, lari ke sini bisa 5 juta tuh, atau 2 juta atau 3 juta. Bahkan saya dengar sudah ada yang nawarin 20 juta per meter, saya dengar ya. Itu kan gila, Pak. Artinya saya itu harga tanah 20 juta per meter, 10 juta, 5 juta. Kalau langsung ke pemilik nggak ada problem, artinya pemiliknya yang kaya. Tapi kan kalau pakai via atau mafia gitu loh kan, ini kan ke pemiliknya cuma sekian, mereka aja yang kaya, 100 besar mereka kaya raya, pemiliknya biasa-biasa saja. Nah ini yang ingin saya bangun komunikasi ke depan itu, agar pemilik tanah itu ya sudah berhubungan langsung dengan pembeli. Ya mau transaksi berapa ya terserah lah mereka kan. Saya pikir juga warga tidak akan gila-gilaan, Pak. Kalau tanah kebun rambutan di Cipuneuy yang dulu juga 200.000 nggak ada yang lirik, hari ini beli 500, udah tinggi. Karena orang Subang tuh beli tanah nggak per meter, sejarahnya juga bata, Pak. Sebata dapat 2 juta itu udah keren, Pak. Sebata 2 juta, 14 meter persegi, Pak. Jadi, ya ini ya langkah ke depan, dan saya pikir ini bagus ya. Yang paling utama adalah hari ini dirasakan oleh para kepala desa, para camat, kepala badan dinas, OPD, para bupati, wali kota. Lebarannya sepi, Pak. Yap. Sepi itu nggak ada yang minta THR. Ya. Semua bilang ke saya, Pak, alhamdulillah sekarang tenang. Biasanya saya tiap hari datengin. Desa-desa juga sepi. Artinya ada ngepek nih, ya kan? Ada ngepek. Walaupun juga yang lain kepala desanya sepi tidak ada yang minta, ada juga kepala desa di Bogor malah minta. Kayak
kayak preman. Dan sepi arus lalu juga Pak Gubernur. Dan arus lalu. Tapi bukan berarti karena minimnya pertumbuhan ekonomi, karena mungkin kami sangat responsif terhadap pengaturan lalu lintas. Iya, lalu lintasnya tertata. Betul. Sekarang tertata, terencana, dan kemudian bahagia, Pak. Ya kan? Supir angkotnya bahagia, tukang beca bahagia. Kemarin juga katanya ada berapa tuh 7 orang tukang beca nggak kebagian datang ke sini. Ya, mungkin nggak kedata. Ya udah, saya bilang udah beres semuanya. Yang penting bahagia. Ini tugas aparat tuh kayak gini. Mudah-mudahan ya ke depan gubernur, para bupati, wali kota bisa bersama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga investasi, dan menjaga kebahagiaan warga. Amin. Ya kan? Warganya bahagia tapi aparatnya belum bahagia karena lebaran nggak ketemu keluarga. Siap.